Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Heni Yuliantika dengan NPM 102220043 dari kelas C1 angkatan 2022 prodi akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian flowchart program. Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus dan menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart program merupakan langkah-langkah instruksi-instruksi program yang menceritakan kejadian suatu proses satu dengan proses lainnya dalam suatu program secara mendetail yang diwakilkan dalam bentuk simbol atau bagan. Berikut simbol-simbol dari flowchart program. Yang pertama, yang berbentuk persegi tapi ujung-ujungnya bulat, itu bernama terminator atau permulaan atau akhir program. Yang kedua, garis lurus dengan panah, yaitu garis alir, yaitu arah aliran program. Yang ketiga, berbentuk lancip di pinggir-pinggirnya, yaitu preparation atau proses inisiasi pemberian harga awal. Kemudian berbentuk persegi panjang, itu adalah proses. Kemudian yang berbentuk jajar genjang merupakan input atau output data, yaitu proses input atau output data. Parameter atau informasi. Kemudian yang berbentuk seperti ketupat itu namanya decision, yang berfungsi untuk perbandingan pernyataan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Kemudian yang berbentuk bulat kecil itu namanya on-page connector atau penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Kemudian yang berbentuk seperti saku baju itu namanya off-page connector atau penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Pembuatan flowchart. Tidak ada kaidah yang baku. Flowchart sama dengan gambar hasil analisis suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu program dengan program lainnya. Secara garis besar ada 3 bagian utama, yaitu untuk yang pertama input, kemudian proses, dan juga output. Kemudian hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Kemudian jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Contoh penggunaan flowchart. Simbol terminator, simbol yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri. Untuk di awal biasanya ditulis dengan kata start, begin, atau mulai. Kemudian untuk di akhir biasanya ditulis dengan kata stop, end, atau selesai. Kemudian simbol output, input atau output digunakan untuk memasukkan suatu nilai untuk proses atau menampilkan nilai dari hasil suatu proses. Kemudian simbol decision digunakan untuk membandingkan suatu data dan memiliki 2 keluaran, yaitu true or false atau benar atau salah, atau iya atau tidak. Dari gambar di samping berikut menjelaskan jika nilainya lebih kecil dari 5 maka akan mengalir ke arah kanan, jika tidak maka akan mengalir ke arah bawah. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.